Sejarah Wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejarah wali Allah? Al-Fakir doakan ya, semoga para sahabat dalam keadaan sehat, baik secara jasmani dan ruhani, dan semoga sehat juga ya isi kantongnya. Hehehe. Yuk kita sama-sama belajar sejarah wali Allah lagi, secara asyik, santai dan nyaman. Dan jangan lupa beli kerupuk sambal di warung tetangga, plus teh sisri gula batunya ya, karena murah meriah dan gak membuat kantong kempes. Dan siapakah wali Allah yang kita bahas kali ini? Ya betul, beliau adalah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW ke-17, dan berikut silsilah nasab beliau sampai ke Rasulullah SAW. Nasab Sayyidina Al-Faqih radhiyallahu adalah sebagai berikut. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sohib Marbat bin Ali Khali Qassam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Hussein bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan pada tahun 574 Hijriah atau tahun 1176 Masehi di Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan. Kota kelahiran beliau Tarim, yaitu salah satu kota kecil di Yaman Selatan, adalah kota yang dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makmur dengan orang-orang soleh, ulama, dan para wali Allah. Pertanyaannya, kenapa beliau digelari Al-Faqih Al-Muqaddam? Sebelum lanjut, yuk bantu Al-Fakir untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifnya ya. Terima kasih. Gelar Al-Faqih diberikan karena ia adalah seorang guru besar yang menguasai banyak sekali ilmu-ilmu agama, di antaranya adalah ilmu fikih. Sedangkan gelar Al-Muqaddam berasal dari kata qaddam yang berarti lebih diutamakan. Dalam hal ini, Muhammad bin Ali sewaktu hidupnya selalu diutamakan sampai setelah ia wafat, dan makomnya yang berada di Zanbal, Tarim, sering diziarahi kaum muslimin sebelum menziarahi makom-makom lainnya. Kisah tentang karomah Imam Al-Faqih Al-Muqaddam sangatlah banyak. Al-Habib Abdullah Al-Idrus mencatat, masih disimpan di kitab-kitab yang menceritakan karomah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang berjumlah kurang lebih 100 riwayat mengenai karomah beliau. Dan berikut adalah salah satu riwayat daripada karomah-karomah beliau. Bertemunya Nabi Khidir. Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf berkisah, pada suatu ketika Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Tidak lama berselang datanglah Nabi Khidir alaihissalam dalam rupa seorang badui dengan membawa jabit di atas kepalanya. Tak kala ia mendekati majelis, Al-Faqih mengambil jabit tersebut dari kepalanya. Beliau kemudian memakaikan jabit itu. Lalu Nabi Khidir alaihissalam pergi dan para sahabat Al-Faqih merasa heran melihat kejadian itu. Mereka bertanya, "Wahai Sayyidina Al-Faqih, siapakah orang Badui itu?" Al-Faqih Muqaddam memberitahukan kepada mereka, Badui itu sebenarnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Subhanallah. Dikisahkan bahwa Al-Faqih Muqaddam melakukan riyadah dalam mujahadah yang sangat luar biasa. Beliau pernah beruzlah di lembah An-Nuair selama setahun dengan beribadah siang dan malam. Pada satu kesempatan, putranya yang bernama Alwi Al-Guyur mengikuti beliau ke lembah An-Nuair. Tak kala sampai di lembah tersebut, ia melihat Al-Faqih Al-Muqaddam sedang berzikir dengan suara keras. Alwi menyaksikan segala sesuatu yang ada di lembah itu berzikir mengikuti Al-Faqih, termaksud batu-batuan dan pohon-pohonan. Alwi yang waktu itu masih muda langsung pingsan. Ketika tersadar, ia ditegur ayahnya agar tidak mengikutinya beruzlah di lembah itu lagi. Dalam cerita yang masyhur dikisahkan bahwa setelah Imam Al-Faqih Al-Muqaddam menerima kirqah dari Syekh Abdullah Al-Maghrabi, beliau dijauhi oleh gurunya yang bernama Syekh Bamarwan.
Waktu itu sang guru ingin agar Al-Faqih menekuni kembali dunia fikih. Gurunya berkata, "Aku menginginkanmu menjadi imam kami, sebagaimana Ibnul Mufraq, sementara Anda sekarang mengambil jalan tasyawuf dan menjauhi kami," kata Syekh Ali Bamarwan. Tak kala Syekh Bamarwan menderita sakit yang parah dan mendekati ajal, Al-Faqih sedang berada di kawasan Al-Jaz, yaitu suatu daerah di pedalaman Hadramaut. Beliau segera menjenguk Syekh Ali, akan tetapi Al-Faqih terlambat karena Syekh Ali telah wafat dan dikebumikan. Al-Faqih lantas beraktivitas di dalam masjid. Tak kala berselang Syekh Ali Bamarwan yang telah dikebumikan hidup kembali dan menemui Al-Faqih. Mereka berdua pun terlibat satu percakapan. "Bagaimana aku di sisi kalian para ahli kubur?" tanya Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. "Kami semua ahli barzah mengharapkan Anda menjadi imam sebagaimana penduduk dunia meminta Anda menjadi imam," jawab Syekh Ali Bamarwan. Tak kala mereka asyik bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah muazin masjid bernama Hamid yang hendak memandangkan azan subuh. Ia pun menyaksikan kejadian luar biasa itu tak bisa dia lupakan. Memohon doa kepada mereka berdua. Hamid yang merasa tidak kuat untuk menyimpan rahasia meminta izin kepada Al-Faqih agar diperbolehkan menceritakan kejadian itu kepada masyarakat. Al-Faqih menyuruh Hamid agar tidak bercerita kepada masyarakat luas selagi beliau masih hidup. Sang muadzin pun mematuhi perintah Al-Faqih. Karomah berikutnya diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Faqih mempunyai seorang pembantu yang bernama Abu Quraisah. Suatu hari pembantu pergi dalam waktu yang lama dan tidak diketahui lagi kabarnya. Keluarganya pun bertanya kepada Al-Faqih. Mendapat pertanyaan itu, Al-Faqih terdiam sejenak, lalu beliau memandang langit. "Abu Quraisah belum mati," kata Al-Faqih Al-Muqaddam. "Bagaimana Anda mengatakan Abu Quraisah belum mati, padahal kabar kematiannya sudah menyebar?" tanya mereka. "Aku telah melihatnya ke setiap istana yang berada di surga, dan Abu Quraisah tidak ada di sana," kata beliau Al-Faqih. "Coba Anda lihat neraka, barangkali di sana pinta mereka." "Sungguh para pembantuku tidak akan masuk neraka," jawab Al-Faqih. Tak lama berserang, Abu Quraisah pulang dan tidak kekurangan suatu apapun. Masya Allah. Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau wafat pada tahun 653 Hijriah pada usia 79 tahun pada malam Jumat Zulhijjah atau malam minggu di akhir bulan Zulhijjah tahun 1255 Masehi dan dikebumikan di Janba. Kesimpulannya, gelar Al-Faqih diberikan karena beliau menguasai banyak ilmu termasuk ilmu fikih, dan gelar Al-Muqaddam karena beliau selalu didahulukan baik di dunia maupun pada saat wafat. Demikian cerita singkat tentang Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Balwi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.